Enggak sih, baru karena ini cewek pertama. Jadi saya pelindung. Halo teman cerita Inventory, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama aku Indi Arisa as your host di Teritori Teman Cerita Inventory. Ya, kali ini kita bakalan ngobrol sama seorang penyanyi laki-laki yang adalah idola kaum hawa. Dan dia baru aja rilis EP terbarunya ya yang berjudul Lover. Jadi Indi mau ngobrol-ngobrol, kita akan kulik-kulik sedikit tentang EP-nya ini ya. Lagunya nyeritain tentang apa aja, terus pokoknya banyak deh. Jadi langsung aja yuk, Indi akan ditemenin ceritanya hari ini barengan sama Mika Angelo. Hai, halo Mika, apa kabar? Baik sekali, apa kabar? Akhirnya nih ya Mika, jadi kemarin kalau teman cerita udah sering lihat, kita tuh di tahun lalu ya Mik ya, pas awal-awal pandemi itu sempat ngobrol juga virtual tapi Betul. gitu. Jadi akhirnya sekarang ada waktu nih Mika untuk main ke studionya Inventory. Dan ternyata emang menunjukkan Mika ini adalah musisi yang produktif banget karena sekarang materinya beda lagi ya Mik ya. Iya, beda sama terakhir. Mantep nih, rilis terus ya. Gimana nih Mik, sebelum kita ngebahas tentang nanti EP Lover ini Indi menemukan banyak ketertarikan sama Mika karena kayaknya kita akan banyak yang match, Mik, soalnya kita zodiaknya sama. Oh ya? Iya. Scorpio. Scorpio ya. By the way lo tuh November ya? November 8. November 8 ya? Yes. Dan my sister adalah November 7. Oh, Jadi oke. kayak gue kinda melihat Mika just like my brother tapi Oh, ya? versi ceweknya kalau yang asli ya. Gitu. Tapi ngomongin zodiak sebelumnya, lo percaya gak sih? Karena sekarang tuh ada banget tuh cewek-cewek katanya kalau lagi diajakin kenalan langsung nanya zodiaknya apa. Iya bener. Lo relate gak? Lagi trending gak sih? Emang Iya. kayaknya aku lagi sering banget kalau ngumpul di mana-mana orang pada ngomongin zodiak. Tapi aku nggak begitu percaya sih. Biasanya Walaupun memang cewek sih. seru, emang dengerinnya seru sih. Oh, tapi Dan kayak- banyak orang yakin kan. Iya, Dengan itu. gara-gara ada aplikasi-aplikasi yang happening tuh kayak, lo tau gak sih co-star di platform Iya. gitu-gitu. Jadi kayak orang tuh menjustifikasi kadang beberapa kelakuan dia yang kurang gitu ya. Iya bener, disalahkan ke astrologi. Iya, true dan Betul. zodiak gitu. Nah, jadi nanti kita akan bahas karena menurut Indi ini menarik banget juga si album EP Lover-nya ini tuh menurut Indi ada kayak semacam point of view Scorpio gitu katanya Mik. Nah, tapi ngomongin zodiak kita geser dulu. Nah, ini juga Mika fun fact-nya Indi dapetin adalah anak ketiga ya Mik ya? Betul, anak Dari? ketiga. Dari 4 Nah, bersaudara. gimana rasanya lo sebagai anak tengah? Aku pernah merasakan jadi anak bungsu selama 7 tahun dulu. Oh, lo bungsu nanggung ya? Iya, terus Oke. baru ada adekku kan. Seneng sih aku suka jadi anak tengah, kayaknya suka ada kakak-kakak yang bisa diminta nasehat, terus bisa jadi kayak comparison gitu. Seneng juga punya adik buat kayak dijaga gitu sih. Aku suka banget menjadi anak ketiga nih. Iya ya, jadi kayak lo tuh nggak sebesar tanggung jawab anak Tunggal, sebelum iya lo, bener. tapi nggak juga kayak bungsu-bungsu banget gitu ya. Oke. Kemarin sempat ada salah satu film Indo yang sebut saja lah judulnya NKTCHI ya. Oh iya benar. Itu kan kayaknya banyak yang relate tuh sama ceritanya tentang anak tengah yang kayaknya tuh paling dicuekin. Lo gitu nggak sih? Iya sih, tapi kayaknya emang ya mau gimana kan pasti perhatiannya terbagi banget kan. Apalagi kalau aku berempat. Jadi anak tengah 2 kan ya? Anak tengah berdua. Cuma serunya kalau aku karena 4 bersaudara dan cowok semua, jadi kita kayak saling saling memberi perhatian satu sama lain gitu lah. Jadi kayak temen-temenan, udah kayak gaul-gaul aja. Jadi buat aku sih kayak nggak, kadang-kadang nggak terlalu berasa kayak kakak beradik doang, tapi emang kayak geng gitu lah. Oke, apalagi lo sampai lu ya dari kakak yang pertama, kedua, ketiga tuh jaraknya nggak terlalu jauh ya? Deket-deket banget, paling tua tuh 94, beda 3 tahun sama aku. Jadi masih deket semua lah. Jadi ini kayak segeng bertiga cowok-cowok gitu ya. Heeh. Ntar yang ada itu emang agak jauh ya jaraknya. Yang Tapi udah lebih tinggi dari aku, jadi udah kerasa kayak geng member juga. Oke. Terus lo kan di Overtune kan dulu bertiga ya. Heeh, Jadi lo bener. dari musik juga belum sih? Kalau manggung sering ikut, dia sebagai percussionist gitu, kalau enggak yang megang laptop kayak sequencer. Cuma kayaknya terlalu membebani lah untuk kayak ngasih dia langsung jadi member Overtune segitu. Ya seru lah, masih kayak sekedar hobi aja, kita suka banget ngejam sama dia gitu, karena jago. Ini menarik banget ya. Jadi ternyata keluarganya semuanya adalah cowok. Ini nyokap lo pasti tough banget sih. Anaknya cowok Iya sih, semua. bener sih. Gitu ya. Nah,
Terus juga nih kemarin aku lihat di feed Instagramnya Mika, ini lucu banget, saudara rambutnya sama semua. Kok nggak Oh ikutan? iya. Iya bener, aduh rame tuh di rumah. Kenapa lu nggak ikutan? Gak tahu sih antara aku males atau emang tidak bernyali atau gimana. Cuma seru karena gak cuma mereka bertiga, cuma sampai sepupuku Oh my juga God. ikut. Jadi berenam semuanya warnain rambut, dari ada yang sepupu aku tuh sampai merah. Terus kakak beradik tuh kan kemarin ungu, kuning, hijau gitu kan. Tadinya tuh aku hampir ikutan. Tapi Seharusnya aku dapat warna biru atau orange kalau pokoknya nggak tuh warnanya salah. nggak boleh ada yang sama tuh ya. Magiku Hibini itu dia oke. konsepnya. Cuma akhirnya aku kayak enggak deh, masih mau bikin video ya campaign Silver itu kan. Dia mikir kayak ya bilang aja itu alasannya biar nggak harus warna. Jadi kayak sorry dulu guys, gue masih banyak project yang mau dikerjain, Iya. jadi gue nggak ikutan dulu ya. Oke, kalau gitu mari kita masuk nih teman cerita ya, bahas EP terbarunya Mika Angelo yang judulnya adalah Lover. Nah, ini menariknya kayak emang nyeritain tentang perjalanan gitu kan ya, hidup lo, dan sekarang ada di babak baru sebagai seorang lover. Nah, coba kita akan bedah satu-satu beberapa lagu yang ada di EP Lover. Let's start from Anything. Nah, ini ternyata Mika fact-nya adalah lagu yang lo bikin buat sang kekasih. Ya, betul. Seru banget, gimana sih kayak lo bisa dapet banget tuh kayak your girlfriend sebagai inspirasi buat bikin lagu dan sampai muncul kata segalanya gitu. Buat dia tuh gimana sih? Lo termasuk yang cewek yang berkesan banget di perjalanan cinta lo yang sekarang tuh gitu. Gimana ya, sebenarnya pasti pacarku ini sangat berkesan sih. Bahkan jadi satu EP Lover ini emang bercerita semuanya tentang hubungan Kalian. yang kita punya sekarang ini kan. Jadi Anything itu sebetulnya aku inget banget dulu pas awal baru jadian, itu aku tulis di caption kayak IG itu kapanpun apapun dimanapun kan tulisannya. Sebenarnya itu tuh hal yang dari dulu aku suka tentang relationship lah ya sebetulnya. Kalau cinta tuh harus diperjuangkan lewatin apapun, kapanpun, dimanapun gitu-gitu kan. Sampai akhirnya ketika aku mau bener-bener nulis satu EP yang bener-bener tentang cinta, aku jadi pingin lah ada satu lagu yang emang menceritakan tentang itu. Makanya muncul si lagu Anything yang di refnya juga bilang through anything, anytime and wherever you are, I will love you gitu. Dan ini lagu yang paling buat aku paling suka lah karena sangat personal dan sangat kayak tailor made banget untuk hubungan aku ini gitu. Oke, ini bisa dibilang karena liriknya itu tadi yang lo sebutin gitu, you are willing to do let's say anything untuk orang ini. Bener gak sih, Mik? Maksud gue pasti ada, there is also one person di kita yang kayak emang bisa bikin kita mau melakukan apa aja. Karena mungkin menurut gue bisa gue bilang, maybe lo gak kayak gitu ke semua cewek-cewek lo sebelumnya kan? Selalu kayak gitu? You always Enggak follow sih, this? baru, karena ini cewek pertama. Oh gitu, Jadi buat aku, lucu sekali. Iya, dan dari dulu emang aku yakin banget kalau suatu hari mau pacaran ya harus benar-benar all out gitu kan. I Jadi see. ya gak pingin cuma ngomong doang aja sih sekarang. Yes, and other than that kalau gitu nggak usah pacaran, temenan aja gitu Betul. ya. Oke. Nah, itu ya ternyata tentang lagu Anything sedikit. Nextnya kita bahas tentang Into You. Nah, kalau Into You ini kan katanya nyeritain tentang point of view Mika yang lagi di mabuk cinta. Ya. Tapi ada self doubt juga yang mungkin ngebikin Mika, let's say questioning ya, kayak apakah this one person punya perasaan yang sama kayak gue juga. Nah itu tuh, ini gue ya, ini kalau misalnya nyambung dikit ke zodiak nih Mik. We are water sign, itu emang tim baper dan suka overthinking everything. Gitu, lo termasuk ada di fase itu kah? Apakah kayak misalnya lo ngerasa lo suka banget sama nih orang, lo cinta banget let's say, tapi lo questioning apakah nih orang do the same thing kayak gue nggak gitu? Apakah kurang lebih lagunya Into You tuh kayak gitu? Ada kayak gitunya sih yang pasti, karena Into You sebetulnya kalau dari tema termasuk yang paling klise mungkin yang orang sering ngomongin tentang suka sama orang dan ragu mau ungkapin apa enggak. Oh ini ceritanya belum sampai in relationship gitu ya? Jadi emang kalau di spread timeline-nya gitu, Into You ini bener-bener paling awal banget, bahkan sebelum Say Anything tadi gitu-gitu kan. Dan ya kayak gitu sih sebetulnya, ragu dan rasa takutnya apakah ini hal yang terbaik untuk dilakukan gitu, untuk ngungkapin perasaan, takut dengan ngungkapin tuh bakal ngerusak atau enggak gitu-gitu kan. Soalnya klise, aku sering banget dengar cerita tentang ini, cuma karena dia nggak suka begitu lo nyatain langsung jadi menjauh gitu ya?
Iya itu kan sebenarnya kayaknya ketakutan banyak orang kan ya. Aha. Dan aku kayaknya juga sempat merasakan hal itu walaupun sedikit, tapi ya akhirnya itulah menjadi lagu Into You itu. Oke. Terus nih next lagunya adalah Celebrate. Nah ini kan lagu tentang, dari judulnya juga udah celebrate ya, berarti Iya. ngerayain gitu sesuatu. Ini bisa dibilang ngerayain jatuh cinta atau rasa bahagia Mika yang akhirnya berhasil mendapatkan atau memiliki cewek ini gitu. Nah untuk versi lo sendiri gitu ya, ngerayain kasih sayang tuh bentuknya atau formnya tuh kayak gimana sih Mik? Harus dalam tanggal-tanggal penting kah atau kayak you can celebrate every day? Aku tim yang bisa celebrate every day sih, Through karena small things ya? iya bener, dan justru Celebrate ini lagu yang aku tulis paling terakhir yang ada di EP ini, dan sama sih kadang-kadang ada beberapa hal-hal kecil di percakapan sehari-hari yang emang bikin kita merasa beruntung banget lah ada di sebuah relationship ini, dan buat aku adalah momen-momen kayak gitunya yang buat aku rasanya tuh seneng banget, yang kayak bisa, kalau aku sering describe lagu ini tuh kayak orang nari-nari sendiri di rumah sambil mikirin di dalam otaknya lah betapa beruntungnya dia gitu. Dan aku ngerasa seperti orang yang kayak gitulah pas aku nulis lagu ini. Dan ya sih di kala itu gak ada occasion penting kayak anniversary atau apa, terus gak ada, dan emang mungkin itulah yang indah dari love, kayaknya bisa di-celebrate kapanpun. Iya, jadi ada banget tuh lo momen lagi sendiri tapi lo kayak nginget-nginget lagi momen lo berdua terus kayak seneng dan berbunga-bunga sendiri gitu ya. Bucin moment. Bucin banget. Gak apa-apa, bucin itu indah kalau sama-sama bucin, Mik. Betul. Kalau salah satu doang itu biasanya yang bete ya, Iya. Mik ya. Kok tidak seimbang gitu. Nah, terus juga nih untuk si Lover ini, Mik. Ini kan point of view lo as a lover gitu Iya. ya. Berarti kalau misalnya digabungin kan tadi ya itu ya timelinenya mungkin dari Into You dulu, Langsir dulu kan, habis itu lo will do anything, and then lo akan lo bisa celebrate hal-hal kecil, dan juga ditutup terakhir urutannya tuh Lover ya? Lover, iya bisa dibilang sih. Oke, terus kalau bisa digabungin, menurut Indi kesimpulannya ini tuh nyeritain kayak lo aja as a Scorpio when you fall in love. Ada benernya, iya bener sih. Iya ya, jadi Kurang bener-bener lebih lu sih. when you fall in love gitu. Iya, albumnya benar-benar menceritakan tentang aku sebagai seorang lover, dan mungkin sekarang udah punya cukup cerita dan pengalaman untuk bisa ngasih cerita ini ke orang lain gitu lah, kayak pengalaman aku sebagai seorang lover gitu. Dan buat aku semua lagu di dalam Lover EP ini benar-benar menceritakan perspektif aku sih, dan kayak Lover ini merangkum itu semua lah ya. Oke. Dia benar-benar Seru. Terus gimana Mik pas lo akhirnya mungkin memperdengarkan lah EP ini atau beberapa lagu dulu maybe ya ke si cewek lo, dia reaksinya kayak gimana? sayangnya gara-gara pandemi ya, aku nggak bisa memperdengarkan secara langsung pas dulu awal. Jadi lo kirim apa? Kirim WhatsApp? Iya bener. Jadi aku mungkin udah terbiasa ya dari album yang pertama itu, kan gara-gara aku ngerjain sendiri, cuman ada beberapa orang yang emang aku kirim untuk minta opini gitu kan ya. Dan pastinya pacarku termasuk gitu. Dan untuk yang EP Lover ini kayaknya cuma si Celebrate dan Lover yang aku nggak kasih denger sampai rilis. Cuma untuk Anything dan juga Into You sih dia udah denger dari awal, dan seneng sih. Oke. Tapi dia tahu maksudnya kayak ini buat gue gitu. Ini kurang lebih tentang us gitu. Tahu sih, dan aku tahu dia seneng banget ya, gara-gara ada beberapa momen emang aku tahu dia lagi dengerin lagunya gitu, tanpa dia tahu aku tahu dia dengerin lagunya gitu. Oh my god, tahu kamu. Makanya ya seru sih, misalnya lagi telepon aja gitu, lagi emang aku lagi nelpon terus pas diangkat emang lagunya lagi keputar gitu kan. Kayaknya dari situ sih aku tahu dia beneran looping tuh dengerin lagu lo gitu ya. suka, iya. Oke, jadi Senengnya lagunya gitu. didengerin terus-terusan gitu ya. Nah, kalau misalnya harus milih nih Mik, dari 4 lagu, which one yang you like the most? Yang paling romantis deh. Aku ada soft spot buat Anything sih emang. Anything? Iya. Itu kayak your weakness? Iya sih. Oh my god, Suka banget. Cute. Nah, jadi tadi Mika udah milih satu lagu menurut dia yang paling romantis di album Lover ini adalah Anything. Sekarang ini kasih challenge Mika. Challenge-nya adalah Mika harus nyanyiin Into You sambil lihat Indi, tapi harus look at me in the eye dan gak boleh lepas matanya. Gak boleh tau. Gak boleh Katanya gimana dong? Bentar. Into You tuh. Sekali aja, dikit aja. Your favorite part, gak harus chorusnya.
Maybe first one, first two, bridge bebas deh. Aku lagi nginget nih itu ya bentar. Mary nih produser gue liat disuruh nyanyi, tapi liat gue di matanya. Gak bisa. Kenapa Gak nggak boleh. bisa? Enggak sih. Aneh aja buat aku. Ya nggak apa-apa, ini challenge harus. Karena liriknya Into You sangat direct lah. Tapi bentar, aku coba inget verse-nya dulu. Anything tadi jawaban lo ya? Anything. Apa sih? Anything. Kok gue jadi blank ya lagunya? Straight from the heart and falling deep in love with you. Gak bisa. Aku sebelum nyanyi pun udah gak bisa loh. Kenapa? Udah, gak tau. Kenapa Mega? Gak tau, serius. Kayak emang gak... Karena emang gak bisa itu tuh lagunya kalau bukan buat dia gitu, atau gimana? Iya sih, kayak ganjel aja gitu. Ada yang aneh. Jadi gak bisa? Kayak mengkhianati lagunya. Yang lagu yang lain deh? Lagu yang lain? Gak harus yang di album Lover deh, oke kalau gitu. Oh. Bebas. By the way, gue suka banget di Overtunes, Tak Bisa Kupercaya. Oh ya? Gue waktu zaman masih siaran di Bandung, gue puterin tiap hari tiap gue siaran. Ya, sampai gue bisa sejam siaran gue puterin dua, sampai gue diomelin video gue. Lo puterin lagu jangan yang sama, gitu kayak. Suka banget. Aku juga, menurut aku, kalau ada satu lagu Overtunes yang underrated, kayaknya itu termasuk. Itu gue suka banget, dari intronya aja udah cakep. Ya, mau lagu apa, Mik? Oke, lagu Overtunes. Bebas. Mau lagu lo sama kakak-kakak lo boleh deh. Ntar aku blank deh, ini lagu apa yang enak dinyanyiin acapella ya? Oke, Saya Pelindungmu boleh. Oke, ready ya? Look at me in the eye. Kenapa gue juga, mic gue jadi deg-degan. 1, 2, 3. Oke. Yuk. Reve aja ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Aku ternyata weak banget loh ngeliatin orang. Kamu lucu banget, padahal dia bisa bikin lagu buat cewek tuh kayaknya deep banget, tapi begitu nyanyiin juga ada sih ya grogi-groginya kalau buat cewek. Alright, kalau gitu sekarang Mika kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu adalah mancing pertanyaan. Mancing, ayo siapa mau mancing? Sorry. Masih dalam semangat, nggak lihat outfit gue. Iya. Kamu kenapa bawa raket? Aku rekan sergu. main double ya? Badminton. Kan sekarang Thomas Uber ada ini baru, ada cabang baru. Apa? Kepribadian ganda. Oke, kita sekarang lagi ada di mancing pertanyaan. Awas kepancing. Wow. Kepancing apa nggak tuh? Jelasin dulu kenapa pakai raket badminton. Apa? Kamu pengen jadi ceweknya Mika? Apa? Kamu pengen jadi Ya cewek? usaha dulu nggak sih? Tapi ini namanya Satya ya, by the way Mika. Iya, hai. Halo. Satya. Harus sopan. Jadi gimana Mika, udah siap untuk mancing pertanyaan? Boleh. Jadi ya namanya juga mancing ya, jadi yang dipancing kan ikan ya. Oke. Jangan orang kan udah ada yang punya, jadi pancingnya Dan ikan jangan aja. keributan ya. Jangan keributan. Bahaya banget soalnya di Jakarta ini mancing keributan ya. Jadi, Jadi ini aja isinya dipancing. pertanyaan. Iya. Iya, Oke. isinya pertanyaan. Coba ada ikan tuna, salmon gitu ya. Ini guys, Kapu sama. ya, Kapu dan juga juga ada. bawal. Jangan lupa yang paling enak mujair. Ada nggak di bawahnya? Ada. Oh, Ada. iya. Oke. Pertanyaannya adalah. Sorry guys. Harus gitu guys, dibayarnya buat kayak gitu. Spektak kalau nggak lucu pulang ya. Apa. Apa perasaan Mika waktu senar gitar putus? Perasaan Mika tuh senar gitar putus. Sakit mana sama putus cinta? Sorry. Ya, lebih gimana perasaannya? Putus senar gitar. Panik kalau di stage Maya. Pernah tapi? Kalau di stage ya pernah. Berapa kali nggak atau sekali doang? Dulu sih beberapa kali, sekarang untungnya udah jarang ya. Ya Mika panik kan senar gitarnya sejuta harganya, panik lah. Enggak nyampe segitu. Panik lah. Panik lah, masa enggak gitu. Karena kalau putus senar gitar tuh biasanya
gitar langsung fals kan. Oh iya. Iya. Ya setelah itu udah gak bisa dimainin lagi. Sedangkan kalau misalnya di Overtunes tuh gara-gara pemain bandnya cuma kita berempat kalau live, jadi berasa banget kalau ada yang nggak main. Kayak suka panik banget lah, kayak sampai lupa lirik lah, kayak lupa nyanyi gitu-gitu. Buyar tuh ya. Buyar. Oke. Tapi by the way, misalnya let's say lo finishin dulu satu lagu itu, lo langsung ganti senar atau sampai kelar jadi ya udah gitu. Biasanya sih setiap bawa manggung selalu sediain 2 gitar ya. Jadi kalau langsung in case diganti. ganti langsung. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Coba kita simpan ini di tengah kali ya. Boleh. Silakan. Panjang nih kayaknya. Panjang. Nah, apaan tuh? Oh, panjang nih kayaknya. Kosong. Oh enggak deh. Ternyata di ujung doang pertanyaan. Apa tuh? Kapan terakhir nangis dan kenapa? Oh. Gue gak bisa yang gini. Aduh. Ini nangisnya gara-gara apa dulu? Tanya dong Mika. Iya bener. Heeh. Nangis ya, nangis apapun. Karena apa? Terus terakhir kapan? Sorry pengen lihat dari depan. Terakhir Tadi lihat ubun-ubunnya doang. Kurang ya? terakhir kayaknya film deh. Nonton Boleh apa? gak jawabannya Boleh. film? Boleh. Yang terakhir bikin nangis itu Onward. Oke. Onward, terus sebelumnya lagi kayaknya Koko ya. Aduh, Koko sih. Kok sedih sih. Iya, itu sih Remember kayaknya Me ya. terakhir kali nangis kayak bener dari film deh. Oke, gara-gara nonton filmnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Seru nih Oke. mancing. Seru ya. Nah. Ini bisa dijual loh Mika. Kita langsung hubungin aja ke Produser. tim produksi ya. Aduh kan. Apa enggak? Sorry. Enggak apa-apa. Pilih nyanyi sambil natap mata Indi atau Satya nyanyiin lagu yang paling romantis. Belajar gila lo semua. Tadi dia udah nyanyi di depan gua. Gak malah. bisa kan? Struggle itu. Iya, tapi dia juga tadi akhirnya bawa Gue juga kalau nge-MC gak bisa kok natap audiens. Jadi gue nge-MC gini. Gitu. Serius. Enggak bercanda lah. Lanjut. Warna apa? Biru. Oke. Tumben loh, ini pertanyaannya yang diambil pertanyaan semua. Kan padahal ada yang kosong di sini. Biasanya orang ngambilnya. Oh serius? Serius, sebenarnya ada yang kosong. Pertanyaannya adalah, Grup WA apa yang pengen banget kamu keluar dari situ? coba ada yang nonton ya. Grup Teman-teman WA. di grup WA ya. Grup keluarga parah banget nih. Bukan. Keluarga besar lagi tau gak sih? Yang suka share-share aneh-aneh. Grup WA ya, bentar. Atau mungkin ada grup X Factor angkatan kamu gitu. Udah gak ada, justru kalau ada lagi mau aku Oh kalau join. mau justru ya. Sebutin satu, Mik. Gak ada sih sekarang, kayak semuanya lumayan penting lah. Ada grup bola, grup badminton, grup FIFA, Oh, lu jadi main badminton juga ya? Oke. grup ya band. Terus kalau manggung sekarang selalu tim produksi dibikin grup. Jadi kayak semuanya esensial Penting aja ya? sih. Semuanya kerjaan ya? Iya. Oh. Satu lagi bisa kali, coba Mik angkat kalau ada jawab, kalau enggak. Dapet yang nggak ada juga keren sekarang. Nah, nggak ada. Udah kan? berarti waktunya Pas banget. ditutup ya, Wak? Waktunya udah ditutup ya. Mancing pertanyaan dulu ya. Iya, makasih Satya. Jadi Minta bisa. waktu buat berdiri ya. Maklum. Iya, bener-bener. Ya ampun, terima kasih Mika. Thank you. Ini nggak mau main badminton dulu berdua sama Mika? Apa? Nggak mau main? Gue sih Jumat bro. Asik. Tahu futsal ya, bro? Enggak, Jumat bro, Citos bro. Bye Mika, thank you Bye. banget ya. Dadah. Bentar. Lain kali bawain nampan apa kek buat gue? Iya, makasih. Iya, Mika. bener gini-giniin itu. Thank you. Bye, thank you semuanya. Silakan ini lanjut. Baiklah, Satya, dadah. Ya ampun, udah pakai setelan badminton, bawa daun juga buat apa coba ya. Mika makasih banyak loh Thank waktunya you. ya. Senang. Sebelum Mikanya pamit, ini ada hadiah lagi buat Mika. Langsung aja, ini kenang-kenangan dari Teritori buat Mika. Wih, thank you. Lo termasuk suka miara tanaman indoor nggak? Apalagi semenjak pandemi kan banyak orang. Nah, belum ada yang indoor sebetulnya justru. Nah, ini lo bisa taruh di meja kerja atau di studio lo Nice. kali ya. Oke? Hey. Thank you Mika. Thank you so much. Itu tadi ngobrol-ngobrol ini barengan sama Mika. Penting katanya kata Pak Produser, maaf ya Pak Pro. Makasih. Ya udah. Bye. Bener nih, udah gue mau closing ya. Ya udah, terima kasih teman cerita. Itu tadi Mika Angelo udah nemenin kita cerita hari ini. Dan seperti biasa, abis Mika Angelo kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa, bisa langsung komen aja down below sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya kamu yang paling banyak komennya, kita akan kabulkan mudah-mudahan ya. Jangan lupa like dan juga share video ini dan juga subscribe ke semua platformnya Inventory di YouTube channel inventory.id, TikTok dan juga Instagram di @inventory.id. Makasih Mika ya. Thank you. Kalau gitu intinya pamit dulu. See you when I see you teman cerita. Bye. Bye.